Tahun 1607 sampai tahun 1610. Laut tak berujung, kedalaman. Pertempuran sengit pecah di sini. Yang pertama adalah pertempuran antara Jinghong dan Gutian, penguasa kuil hitam. Yang kedua adalah pertempuran antara Beiming dan banyak pembangkit tenaga listrik di kuil hitam. Beiming adalah pembangkit tenaga listrik dari alam kaisar 7 hari. Alam ini juga dapat diperingkatkan di antara 3 besar di alam surga tanpa harapan. Namun, dia sangat rendah hati dan telah berada di lautan tanpa akhir, dan belum melangkah ke dunia lain. Dunia. Ini mengarah pada fakta bahwa hanya sedikit orang luar yang tahu tentang keberadaan Beiming. Pada saat ini, dia bertarung sengit dengan banyak pria kuat di kuil hitam. Dia dipaksa menjadi tubuh. Seekor paus yang sebanding dengan ukuran sebuah pulau, berubah menjadi Beiming setelah tubuhnya, kekuatannya bahkan lebih tinggi, dan tubuhnya tak tertandingi. Kecuali langit yang gelap, pembangkit tenaga kuil hitam lainnya tidak lagi dapat menyebabkan kerusakan besar padanya. Pembangkit tenaga listrik lain di alam kaisar besar hanya dapat membuat beberapa masalah di kejauhan. Dan hari yang gelap tiba-tiba merasakan tekanan. Dia memegang pedang panjang hitam, dan pedang panjang itu terus berayun, satu demi satu dengan yang tak tertandingi, dengan makna tertinggi dari cahaya pedang yang terus berubah. Lampu pedang yang tak tertandingi ini terus menimpa Beiming, dan bahkan jika dia tak tertandingi dalam daging, dia tidak tahan diserang seperti ini. Ada bekas luka di tubuh besar itu. Tubuh Darksky melintas, muncul tinggi di langit, dan di antara membalikkan tangannya, tanda telapak tangan yang menakutkan jatuh. Tanda ini terus bertambah besar dan besar, hancur seperti dunia, dan mendarat langsung di Beiming, tubuhnya yang besar dihancurkan langsung dan jatuh ke laut. Laut Mamang tiba-tiba terbelah. Dalam sekejap, saya melihat dasar laut. Beiming jatuh ke dasar laut, dia sangat marah, dan tubuhnya yang besar terbang keluar. Dalam sekejap, air laut yang tak terhitung jumlahnya mendidih, dan air laut ini berkumpul untuk membentuk dunia air, menyerang langit yang gelap secara langsung. Langit gelap memegang prajurit kekaisaran hitam dan melambaikannya dengan keras, dan cahaya pedang yang menakutkan menyapu, langsung membelah dunia air menjadi 2. Pertempuran sengit. Itu adalah ledakan. Pada saat ini, Jiang Chen mendapatkan kekuatan roh artefak, dan kekuatan roh artefak merangsang tubuhnya, mengaktifkan kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuh, dan kekuatan tubuhnya langsung mencapai ranah kaisar 5 hari. Dan setelah mendapatkan kekuatan roh alat, kekuatannya sendiri sebanding dengan alam kaisar agung. Memanggil. Cahaya ungu bersinar, dan senjata tingkat dewa leluhur, pedang ilahi Ziwei, terwujud di tangannya. Dia melirik Erniu, yang hampir bergerak, dan berkata, "Erniu, kamu pergi untuk berurusan dengan gadis iblis, dan aku akan berurusan dengan kaisar kuat lainnya di Istana Hitam." Jiang Chen telah menonton. Untuk sementara, ada lebih dari selusin yang mengepung Beiming, dan yang terkuat adalah Darksky. Sekarang setelah langit yang gelap terjerat, sisanya hanyalah Enchantress. Yaoji adalah kaisar agung 5 surga, bahkan jika Jiang Chen menentangnya, dia tidak akan kalah, tetapi tidak mungkin untuk mengakhiri pertempuran dalam waktu singkat. Sekarang, satu-satunya cara untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat adalah berurusan dengan pembangkit tenaga listrik lain di alam kaisar besar terlebih dahulu. Jiang Chen bisa merasakan bahwa semua orang yang menembak kali ini benar-benar kuat, dan yang terlemah ada di sekitar alam kaisar 4 surga. Tampaknya untuk mendapatkan pil ilahi leluhur, kuil hitam benar-benar mengirimkan kekuatan terkuat di kuil hitam. Erniu berkata dengan tegas, "Tidak masalah, serahkan padaku." Begitu suara itu jatuh, dia terbang keluar. "Suamiku, hati-hati." Setelah Tang Cucu mengingatkan, dia dengan cepat mundur. Jiang Chen memegang pedang ilahi Ziwei. Setelah mengolah kendo godet, pemahamannya tentang kendo naik ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang memegang Ziwei Divine Sword, kekuatan yang dikembalikan kepadanya oleh Ziwei Divine Sword bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Bahkan jika kekuatannya sendiri hanya untuk 1 hari Great Emperor Realm, tetapi kekuatan yang dibawa oleh Ziwei Divine Sword telah memberinya berkah, bahkan jika dia berada di Great Emperor Realm 3 hari, dia mungkin tidak dapat tertinggal. Selain itu, tubuhnya sendiri tidak tertandingi, sebanding dengan Kaisar 5 Langit. Di medan perang, selain Darksky dan Yaoji, tidak ada lawannya. Semangat juangnya naik di dalam hatinya, dan dia bergegas dengan pedang ilahi Myrtle Ungu. Dia mengambil satu langkah dan muncul di medan perang. Dia muncul di depan pembangkit tenaga listrik Kaisar Realm selama 4 hari. Ini adalah lelaki tua, setipis kayu, dengan wajah keriput, dan tulang belulang bisa terlihat samar-samar. Namun, matanya sangat menakutkan.
Sadar akan penampilan Jiang Chen, dia melirik Jiang Chen. Sekilas, kekuatan teroris yang tak terbatas menyapu. Jiang Chen melambaikannya dengan santai, dan pedang Qi yang menakutkan berubah, secara langsung menghancurkan kekuatan mengerikan yang tak terlihat ini. Mengirimmu dalam perjalananmu. Jiang Chen tampak acuh tak acuh. Dia membawa pedang ilahi Ziwei dan menikam lelaki tua itu secara langsung. Kelihatannya seperti gerakan sederhana, tetapi berisi gerakan halus yang tak terhitung jumlahnya, dan gerakan yang tak terhitung jumlahnya menyatu bersama, seolah-olah menyegel kekosongan dan waktu yang membeku. Orang tua itu sedikit terkejut. Selama periode tertegun ini, pedang di tangan Jiang Chen sudah menusuk. Dia bereaksi tepat waktu dan mengangkat tangannya untuk melawan. Ketika dia mengangkat tangannya, tanda prasasti misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di telapak tangannya. Tanda prasasti ini digabungkan untuk membentuk pola yang aneh. Ada kekuatan misterius dalam polanya. Jiang Chen menikam pola itu dengan pedang. Ledakan. Dunia pedang pertama yang diberkati oleh Ziwei Divine Sword terlalu menakutkan. Pedang Jiang Chen melampaui kekuatannya sendiri, dan meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Jejak yang dibentuk oleh prasasti misterius itu hancur dalam sekejap. Pedang panjang itu terus menusuk. Langsung menusuk tubuh lelaki tua itu. Sialan. Orang tua itu langsung marah. Dia mengangkat tangannya dan menamparnya. Ketika dia mengangkat tangannya, prasasti yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, masing-masing memiliki kekuatan yang menakutkan, dan kekuatan Dao yang menakutkan menyerang Jiang Chen. Serangan jarak dekat seperti itu, bahkan Jiang Chen tidak bereaksi, dan dia dipukul langsung di dada. Orang tua itu adalah pembangkit tenaga listrik dari alam Kaisar Agung 4 Surga, dan sekarang dia akan habis-habisan. Anda dapat dianggap sebagai tubuh kedagingan Jiang Chen yang sebanding dengan alam Kaisar Agung 5 Surga, dan Anda juga menderita trauma. Retakan muncul di permukaan tubuhnya. Darah di tubuh berguling, dan seteguk darah menyembur keluar. Tapi, itu saja. Setelah lelaki tua itu melakukan serangan balik, dia dengan cepat dievakuasi. Apakah kamu pergi? Jiang Chen acuh tak acuh. Dia segera mengaktifkan prasasti surga tak berujung, dan 108 prasasti surga tak berujung terwujud, salah satunya terbang dengan cepat dan menghancurkan lelaki tua itu. Monumen surga tak berujung memancarkan kekuatan misterius, yang mengunci waktu dan menyegel ruang. Tubuh lelaki tua itu sedikit lesu. Pada saat yang lamban ini, prasasti surga tanpa akhir berguling. Tubuh lelaki tua itu langsung hancur dan jatuh ke laut di bawah, dan gelombang besar tiba-tiba menggulung. Jiang Chen melirik medan perang, dan segera mendesak prasasti surga tak berujung untuk menyerang 4 kaisar langit lainnya yang telah menyerang Beiming. Mengetahui kengerian monumen surga tanpa akhir, Kaisar Agung Kuil Hitam ini menghindar dan berkata, "Sialan." Langit gelap, yang bertarung sengit dengan Beiming, mengubah wajahnya dan mengutuk dengan marah, "Mengapa anak ini ada di sini?" Langit gelap telah berjuang dengan sepenuh hati. Dia tidak pernah terganggu, dia tidak tahu kapan Jiang Chen muncul. Dia ingin memanggil Master Aola untuk menyelamatkan. Tetapi ketika dia bereaksi, dia menyadari bahwa di daerah yang sangat terpencil, kepala istana bertarung sengit dengan seorang pria tampan berbaju putih. Yang mengejutkannya adalah bahwa kepala istana benar-benar dihancurkan, dipukuli, dan dilukai. Ini. Langit gelap terkejut. Dia tahu siapa Master Aola itu dan level pembangkit tenaga listrik apa dia. Kekuatan Master Aola, Gutian, adalah di puncak Kaisar Agung 8 Surga, dan dia hanya satu langkah dari Kaisar Agung 9 Surga. Dapat menghancurkan Tuan Istana, apa kekuatan pria berbaju putih ini? Tuan Aola, Gutian, adalah pembangkit tenaga listrik di puncak Kaisar 8 Surga. Dia jarang mengambil tindakan, karena di alam surga tanpa harapan, dia hampir tak terkalahkan. Bahkan ketika dia menyerang Pavilion Pil terakhir kali, dia tidak bergerak. Langit gelap tidak percaya bahwa di alam surga tanpa harapan, masih ada orang yang bisa menghancurkan guru kuil Gutian. Selama gangguannya, Beiming melancarkan serangan balik. Dia ceroboh untuk sementara waktu dan terluka dalam sekejap. Dia tidak berani ceroboh, dan segera mendesak semua kekuatannya untuk bertarung dengan serius. Jiang Chen memanggil 108 prasasti surga tak berujung, dan prasasti surga tak berujung muncul, menghancurkan pembangkit tenaga kuil hitam lainnya, dan pembangkit tenaga kuil hitam ini menghindar satu demi satu. Menghindari serangan monumen surga tanpa akhir. Kaisar besar kuil hitam ini segera mengerti, dengan cepat berkumpul, dan menyerang Jiang Chen. Bagus. Jiang Chen tertawa keras. Begitu pikirannya bergerak,
sumber dari 5 elemen dalam tubuh berubah, dan 5 harta yang ada sejak kelahiran langit dan bumi diubah menjadi kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan 5 elemen berkumpul dan terjalin, membentuk Rowlet besar. Segera setelah Rowlet besar muncul, kekuatan menghancurkan langit dan bumi pecah. Di bawah kehancuran kekuatan ini, retakan muncul di kehampaan. Adegan ini menakuti pembangkit tenaga listrik kerajaan 4 hari lainnya. Untuk sementara waktu, pembangkit tenaga listrik ini tidak berani mendekat. Jiang Chen mengambil kesempatan ini, pikirannya bergerak, dan Rowlet 5 elemen besar berguling ke langit yang gelap di kejauhan. Dark Sky dalam pertempuran sengit dengan Beiming, dan Rowlet 5 elemen besar berguling. Dia tidak berani ceroboh dan ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Dia mengangkat prajurit kekaisaran hitam di tangannya dan menyerang dengan keras, menebas Rowlet 5 elemen. Kekuatan mengerikan itu menebas Rowlet yang tidak terlihat, tetapi itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Rowlet 5 elemen. Sebaliknya, dia terpesona oleh kekuatan Rowlet yang tidak terlihat. Pada saat ini, Rowlet 5 elemen berguling lagi. 5 kekuatan kuat bertemu, bahkan jika itu adalah hari yang gelap, dia tidak berani gegabah. Dia menghindar dengan cepat. Pada saat menghindar, kekosongan di mana dia sebelumnya langsung dihancurkan oleh Rowlet 5 elemen, dan lubang hitam yang mengerikan muncul secara langsung. Begitu Jiang Chen bergerak, Beiming tiba-tiba merasa jauh lebih santai. Dia berubah menjadi tubuhnya lagi, tubuhnya melintas, dan dia muncul di depan seorang kaisar 4 hari. Tanda genggaman tangan ilusi muncul, langsung meraih kaisar 4 langit, kekuatan yang kuat, langsung merobeknya, dan bahkan jiwa tidak terhindar, dan langsung dilenyapkan. Ini adalah kengerian alam Kaisar Agung 7 surga, dan dengan setiap gerakan, pembangkit tenaga listrik dari alam Kaisar Agung 4 surgawi dihancurkan. Sial. Di kejauhan, Gutian bertarung dengan Jing Hong, dan dia juga merasakan pertempuran di area lain. Melihat seorang pria kuat di kuil hitam terkoyak seperti ini, dia sangat marah dan ingin buru-buru melawan Beiming, tetapi dia terjerat oleh Jing Hong dan tidak bisa keluar sama sekali. Setelah Beiming merobek pembangkit tenaga listrik kuil hitam, tubuhnya melintas dan muncul di depan Jiang Chen. Rambutnya berserakan, penampilannya sangat malu, dan masih banyak bekas luka di tubuhnya. Ini adalah trauma Dao, dan kekuatan biasa tidak dapat dipulihkan. Terima kasih adik kecil. Dia mengepalkan tinjunya. Jiang Chen memegang pedang ilahi Myrtle ungu dan berkata, pertempuran akan diselesaikan terlebih dahulu. Oke. Beiming melihat banyak pembangkit tenaga listrik di kuil hitam di kejauhan. Wajahnya sangat rendah, dan dia meraung, saya tinggal di pengasingan di sini, dan saya tidak pernah meninggalkan Endeles. Laut, saya tidak pernah menyinggung dunia luar, tetapi saya tidak berharap Anda datang untuk mengganggu kursi ini. Karena Anda telah datang, jangan pergi hari ini. Pembangkit tenaga kuil hitam seperti Dark Sky tampak sangat serius. Di kejauhan, Gutian juga bertarung dan berpikir. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memenangkan pil ilahi leluhur kali ini. Pada saat ini, dia punya rencana untuk melarikan diri. Setelah dia punya rencana, dia tiba-tiba berteriak mundur. Menarik kata itu, dia menjauhkan diri dari Jing Hong, dan kemudian dengan cepat pergi. Jika kamu ingin melarikan diri, bahkan Jing Hong bisa membantunya. Gutian melarikan diri, dan Dark Sky juga melarikan diri dengan pembangkit tenaga listrik kuil hitam, dan menghilang di daerah ini dalam waktu singkat. Pertempuran telah berakhir, tetapi aura pertempuran masih tetap ada di udara. Kaisar Jing Hong, Tang Cucu, dan Erniu berjalan menuju Jiang Chen dan Beiming. Tang Cucu Kiao bertanya dengan khawatir di wajahnya, suamiku, apakah kamu baik-baik saja? Jiang Chen tersenyum dan berkata, apa yang salah? Dia memandang Jing Hong dan bertanya, Kaisar Agung, apa kabar? Jing Hong tampak agak bermartabat dan berkata, kekuatanku belum pulih ke puncak. Menghadapi kepala istana kuil hitam, aku hanya bisa menstabilkannya dan tidak bisa membunuhnya dalam waktu singkat. Apalagi, teknik kutukan yang dia kembangkan sangat kuat. Mengerikan, aku ceroboh dan terluka. Ah, bagaimana? Jiang Chen terkejut. Kaisar Jing Hong berkata, tidak apa-apa, aku akan kembali ke Immortal Mansion untuk menyembuhkan lukaku. Setelah berbicara, tubuhnya melintas dan menghilang. Beiming memandang Jiang Chen dan yang lainnya, mengepalkan tangannya dengan kedua tangan, dan berkata lagi, terima kasih atas bantuan Anda. Jiang Chen berhenti sedikit dan berkata, Kaisar Beiming, Anda sangat sopan. Beiming memandang Jiang Chen dan yang lainnya, dan bertanya, umat manusia jarang melangkah ke laut yang tak berujung. Ada apa kali ini, mengapa begitu banyak orang kuat yang dikirim? Jiang Chen bertanya, begitu banyak orang kuat mencarimu.
Anda harus tahu mengapa. Beiming menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya tidak tahu. Benarkah? Jiang Chen berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu izinkan saya mengingatkan Anda bahwa bertahun-tahun yang lalu, apakah Anda mendapatkan harta karun? Harta apa? Beiming bertanya dengan tenang. Jiang Chen melanjutkan, ini ramuan. Obat mujarab ini ada di tubuhmu, tetapi kamu tidak bisa memperbaiki ramuan ini. Kamu mengandalkan kekuatan yang dipancarkan oleh ramuan untuk mencapai pencapaian hari ini. Beiming tidak menyembunyikannya, dan berkata jujur, ya, ketika saya masih sangat lemah, saya mendapatkan pil. Beiming secara tidak sengaja mendapatkan salah satu pil leluhur, dan dia mengandalkan pil leluhur untuk mendistribusikannya. Kekuatan, mengandalkan pemahaman prasasti tertulis di dalam pil ilahi leluhur, inilah yang ada sekarang. Dia mempelajari pil roh leluhur, tetapi dia tidak tahu apa itu. Sekarang ada orang kuat dari ras yang datang ke pintu. Dia memandang Jiang Chen dan bertanya, apakah Anda tahu asal-usul pil obat ini? Jiang Chen mengangguk dan berkata, ini adalah pil roh leluhur, yang disempurnakan oleh leluhur dan dewa manusia yang tak terhitung jumlahnya di zaman kuno. Leluhur pil roh. Beiming terkejut. Jiang Chen melanjutkan, namun, pil roh leluhur tidak dapat diserap dan disempurnakan. Pil roh leluhur selalu dijaga oleh Pavilion Pil, tetapi bertahun-tahun yang lalu, kuil hitam mengorganisir orang-orang kuat untuk menyerang Pavilion Pil, ingin menangkap pil roh leluhur, tetapi pil roh leluhur dijaga oleh Pavilion Pil. Itu juga dibagi menjadi 5, dan telah menjadi 5, dan apa yang Anda dapatkan adalah salah satunya. Beiming mendengarkan dengan seksama. Jiang Chen mengulurkan tangannya dan berkata, pil ilahi leluhur tidak berguna bagimu, tetapi berguna untuk seluruh umat manusia, dan bahkan bagi seluruh dunia, keluarkan. Beiming tidak bodoh. Prestasinya saat ini semua tergantung pada pil roh leluhur. Dengan pil roh leluhur, mungkin dia bisa melangkah ke ranah leluhur dan memasuki dewa leluhur. Dia tidak ingin menyerahkannya begitu saja. Melihat bahwa dia tidak menyerahkannya, Jiang Chen terus berbicara, dan berkata, pil roh leluhur, melibatkan tata letak dewa leluhur yang tak terhitung jumlahnya di zaman kuno, dan melibatkan permainan antara dewa leluhur umat manusia dan jalan surga. Di zaman kuno, kekalahan umat manusia menyebabkan kehancuran seluruh era. Jika umat manusia dikalahkan lagi kali ini, maka era ini juga akan hancur, dan Anda juga akan mati, mengerti? Benarkah? Beiming tidak percaya omong kosong yang dikatakan Jiang Chen. Bahkan jika itu benar seperti itu. Jika, seperti yang dikatakan Jiang Chen, umat manusia menentang Dao of Heaven, maka dia tidak akan menyerahkan fragmen dari Ancestral Divine Pill. Itu benar sekali. Jiang Chen berkata, kesengsaraan keempat umat manusia akan segera datang, ketika hakim surga akan datang, dan seluruh umat manusia akan dimusnahkan. Beiming berkata dengan ringan, aku tidak. Ras manusia, dan kehidupan dan kematian umat manusia terkait erat dengan kelangsungan hidup umat manusia. Apa hubungannya dengan saya? Jiang Chen berbicara untuk waktu yang lama, tetapi Beiming tidak peduli. Sama sekali, dan dia tidak bermaksud menyerahkan pil roh leluhur. Wajahnya menjadi gelap. Aku tidak ingin menyerahkannya. Jika itu masalahnya, maka lawanlah. Jika kamu membunuhmu, kamu masih bisa mendapatkan pil roh leluhur. Mendengar ini, tubuh Beiming mundur beberapa langkah. Bola matanya berkedut. Dia tahu kekuatan Jiang Chen dan yang lainnya, terutama Jing Hong yang bertarung melawan Master Aula Istana Hitam. Bahkan dia merasa ketakutan, jika Jing Hong mengambil tindakan terhadapnya, dia tidak akan memiliki harapan untuk menang. Setelah menimbang pro dan kontra, dia tersenyum dan berkata, aku bercanda denganmu, bukankah itu pil ilahi leluhur, benda ini tidak berguna bagiku, berikan saja padamu. Setelah berbicara, dia membuka mulutnya. Begitu cahaya kemasan keluar dari mulut, cahaya kemasan perlahan berkumpul bersama untuk membentuk ramuan emas. Jiang Chen segera mengambilnya. Saya mengambilnya di tangan saya dan melihatnya sekali, dan setelah memastikan itu benar, saya menyimpannya. Dia melipat tinjunya dan berkata, terima kasih. Beiming tidak mau. Tetapi dia tidak punya pilihan. Dia berpura-pura murah hati dan berkata, ngomong-ngomong, benda ini tidak berguna bagiku. Jika kamu menginginkannya, ambil saja, jangan datang ke laut yang tak berujung. Setelah berbicara, tubuhnya melintas, dan dia menghilang ke laut. Dia terluka dalam pertempuran ini, dan dia harus kembali untuk menyembuhkan. Begitu dia pergi, Tang Cucu berkata, sekarang 5 salinan pil ilahi leluhur telah diperoleh 3 salinan. Selain yang ada di tangan kuil hitam,
hanya ada satu yang hilang di dunia luar. Cepat periksa keberadaan salinan keempat. Jika kuil hitam adalah yang pertama, itu akan merepotkan jika Anda ingin memenangkannya. Bagus. Jiang Chen mengangguk. Kemudian, keduanya memanggil 81 jarum ke langit dan 81 jarum kepunahan, mendesak perubahan Tiangang dan kejahatan bumi berubah, membentuk pesawat ulang-alik waktu. Pada saat ini, sebuah gambar muncul di pesawat ulang-alik waktu. Gambarnya sangat aneh. Yang terlihat dalam gambar adalah seorang gadis kecil. Wanita itu sepertinya berusia 7 atau 8 tahun. Dia berpakaian compang camping dan memiliki 2 kuncir. Petik 2 titik. Mereka bertiga adalah tiba-tiba tercengang. Jiang Chen tertegun dan bertanya, mungkinkah pil leluhur keempat terkait dengan gadis kecil itu? Tang Cucu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Erniu berkata, ayo pergi dan biarkan Kaisar Jinghong mencari tahu. Gambar yang dibentuk oleh pesawat ulang-alik waktu berlalu dalam sekejap. Jiang Chen dan Tang Cucu membubarkan latihan mereka, dan masing-masing menyimpan harta mereka sendiri. Jiang Chen segera berkomunikasi dengan Jinghong di rumah abadi, dan meminta Jinghong untuk menghitung. Di Immortal Mansion, Jinghong juga membuat perhitungan. Sekitar setengah jam kemudian, peta deduksi yang dikembangkan oleh Jinghong pecah lagi, dan dia juga diserang. Jiang Chen. Dia membuka mulutnya, dan suaranya memasuki pikiran Jiang Chen. Jiang Chen bertanya tepat waktu, Kaisar Agung, bagaimana? Jinghong berkata, tidak dapat dihitung. Mengapa? Mengapa tidak dapat dihitung? Jiang Chen sangat bingung. Jinghong berkata, hanya ada satu kemungkinan. Apa kemungkinannya? Itu adalah pil dewa leluhur ini, yang telah diubah menjadi bentuk manusia, dan berubah menjadi gadis kecil dalam gambar. Dia sendiri berubah dari pil dewa leluhur. Ada tulisan di tubuh yang melindungi rahasia, jadi tentu saja itu tidak dapat ditemukan. Setelah Kaisar Jinghong menjelaskan ini, Jiang Chen mengerti. Dia memandang Tang Cucu dan Erniu, menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, tidak mungkin untuk menghitung. Keduanya tercengang, dan kemudian bertanya serempak, mengapa? Jiang Chen menjelaskan, pil ilahi leluhur ini telah diubah menjadi dengan bentuk manusia, yaitu gadis kecil yang ditunjukkan dalam gambar. Dia memiliki prasasti yang menghalangi jalan surga, dan tidak ada yang bisa mengetahui di mana dia berada. Erniu berkata dengan ekspresi serius, ini adalah agak sulit. Jiang Chen berkata tanpa daya, sampai sekarang, tidak ada cara untuk melakukannya, mari kita kembali ke pavilion pil dulu dan memikirkan cara. Baiklah. Tang Cucu mengangguk. Setelah mendapatkan pil leluhur ketiga, dia tidak bisa menghitung keberadaan pil leluhur keempat. Jiang Chen berencana untuk kembali ke pavilion pil terlebih dahulu. Erniu memotong kekosongan, dan ketiganya menghilang di laut ini. Titik. Surga tanpa harapan, tempat tertentu. Di pegunungan yang suram, ada istana jauh di dalam pegunungan. Di aula utama istana, Gutian, Dark Sky, dan pembangkit tenaga kuil hitam lainnya berlutut di tanah. Dan di atas aula utama, berdiri seorang pria parubaya dengan ekor yang aneh. Dia adalah pria besar yang telah bekerja keras untuk membangkitkan kuil hitam. Meskipun dia bukan master aula pertama dari kuil hitam, dia adalah seorang hakim surga. Namanya adalah Allah. Puan, sekarang saya telah dikonfirmasi, Jiang Chen adalah utusan yang dikirim oleh manusia. Dia sangat kuat, dan ada seorang pria super kuat di sisinya. Bahkan saya bukan lawan. Kali ini, saya gagal menangkap pil ilahi leluhur. Tolong hukum saya. Gula duduk. Ekornya melayang di depannya, terus-menerus bergetar di depannya. Dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dia berkata, kegagalan untuk menangkap pil ilahi leluhur sudah diperkirakan. Gutian berlutut di tanah dan melanjutkan, tolong, Tuan, perkirakan keberadaan pil ilahi leluhur berikutnya. Kali ini saya pasti akan mengambilnya terlebih dahulu. Titik. Olo berhenti sedikit dan berkata, saya bahkan tidak tahu di mana pil ilahi leluhur berikutnya. Yang saya tahu adalah bahwa pil ilahi leluhur ini telah diubah menjadi bentuk manusia. Dia melambaikannya dengan santai, dan gambar seorang gadis kecil muncul di depan Gutian dan yang lainnya. Dia adalah makhluk yang diubah dari pil dewa leluhur, dan segera mengirim semua murid kuil hitam untuk mencarinya kemana-mana. Dunia. Ya. Gutian mengangguk. Turun. Olo berhenti sebentar. Seperti yang diperintahkan. Gutian berdiri dan berbalik untuk pergi. Setelah Gutian menunggu pembangkit tenaga listrik kuil hitam pergi, Olo berdiri perlahan. Tubuhnya melintas dan menghilang di tempat, dan saat berikutnya dia muncul di tepi segel alam surga tanpa harapan.
Dia melihat segel di depannya, merenung sejenak, dan kemudian tubuhnya berubah menjadi aura hitam, yang melewati segel dan meninggalkan surga tanpa harapan. Dunia luar, di suatu tempat. Gunung dan sungai di sini indah dan pemandangannya menyenangkan. Seorang pria sedang duduk di tepi sungai memancing. Pada saat ini, napas hitam muncul, dan napas hitam berkumpul untuk membentuk pria parubaya dengan ekor. Dialah Allah yang meninggalkan surga tanpa harapan. Allah berlutut di tanah. Tuanku, katanya dengan hormat. Pria yang duduk di atas batu memancing tidak menoleh, tetapi suara yang sedikit serak datang. Bangun dan bicaralah. Iya. Allah berdiri, dia membuka mulutnya, dan berkata lagi tentang surga yang tak berpengharapan. Suara serak datang lagi, aku tahu, memberimu kekuatan untuk mengutuk, dan mengutuk seluruh dunia. Pria itu melambaikannya dengan santai, dan sebuah prasasti misterius muncul dan tenggelam ke dalam tubuh Allah. Segera, Allah merasakan bahwa kekuatannya telah kembali ke puncaknya. Dengan ekspresi bahagia di wajahnya, dan berteriak, terima kasih, Tuan. Pria di depannya perlahan menjadi ilusi, dan akhirnya menghilang. Gunung dan sungai Jingxiu juga menghilang, berubah menjadi ketiadaan. Tanpa menemukan pil ilahi leluhur keempat, Jiang Chen dan yang lainnya juga kembali ke alam pil. Ketika mereka kembali ke dunia alkimia, mereka menemukan bahwa pasukan kuil hitam yang menjaga di luar dunia alkimia telah dievakuasi. Di luar ranah alkimia, Mamam berada di kehampaan. Jiang Chen melihat ke kejauhan, tetapi tidak menemukan jejak tentara kuil hitam. Dia tampak agak serius, dan berkata, mengapa orang-orang kuat kuil hitam mengungsi? Erniu berkata, bukankah ini sangat bagus? Jiang Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Berkata, situasinya sedikit salah. Tang Cucu berpikir sebentar, dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir, kembali dulu. Baiklah. Jiang Chen mengangguk. Setelah itu, mereka bertiga meninggalkan area tersebut dan memasuki Pil Realm. Dan pavilion, kota langit, di aula utama dan mansion. Ada banyak orang kuat berkumpul di sini. Dipimpin oleh Dan Seng. Jiang Chen bertanya, kapan pasukan kuil hitam dievakuasi? Dan Seng berkata, kami telah mengawasi setiap gerakan kuil hitam, dan pasukan kuil hitam dievakuasi beberapa menit sebelum Anda kembali. Sebelum kita kembali. Ekspresi Jiang Chen agak serius, dia memandang Tang Cucu, dan berkata, mungkinkah kuil hitam juga tahu bahwa pil leluhur keempat diubah menjadi bentuk manusia, dan sekarang tentara dievakuasi, apakah mereka mencari gadis kecil ini? Tang Cucu mengangguk, mungkin seperti ini. Yang Meng bertanya, bagaimana pencarian pil roh leluhur kali ini? Jiang Chen menjelaskan proses pencarian pil roh leluhur. Sekarang, saya sudah memiliki 3 salinan pil dewa leluhur di tangan saya, dan 2 salinan lainnya, salah satunya ada di tangan kuil hitam, dan yang lainnya telah diubah menjadi bentuk manusia. Dia mengambilnya. Keluar layar yang ditampilkan oleh pesawat ulang-alik waktu dan menyerahkannya kepada Yang Meng berkata, ini dia. Yang Meng mengambilnya dan melihatnya. Kemudian, dia menyerahkannya kepada Jiang Chen. Jiang Chen menatapnya dan bertanya, apa yang harus saya lakukan sekarang? Yang Meng menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah memikirkannya sebentar, dia berkata, karena kita tidak dapat menemukannya, biarkan kuil hitam pergi untuk menemukannya, dan kemudian ambil dari kuil hitam. Mendengar ini, Jiang Chen mengerutkan kening. Sangat sulit untuk merebut pil roh leluhur dari kuil hitam. Tapi, sampai sekarang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Aku sedikit lelah, aku akan kembali untuk beristirahat dulu. Jiang Chen berbalik dan pergi, kembali ke halaman belakang, dan kembali ke halaman miliknya. Dia duduk di kursi batu di halaman, tenggelam dalam pikirannya. Waktu hampir habis sekarang, tetapi dia masih memiliki 2 pil leluhur yang belum dia temukan. Dia sangat khawatir umat manusia tidak akan dapat selamat dari bencana keempat. Jika manusia tidak dapat selamat dari bencana keempat, mereka akan mati di tangan Hakim Dao Surgawi, dan sejak itu, tidak akan ada lagi manusia di alam semesta ini. Puan, apa yang Anda pikirkan? Terdengar suara. Jiang Chen mendengar suara itu dan melihat, seorang wanita mengenakan gaun putih, dengan penampilan cantik dan temperamen yang luar biasa, datang. Jiang Chen menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, tidak, bukan apa-apa. Wanita yang berjalan itu adalah impian dunia. Selama 100.000 tahun terakhir, dia telah tinggal di Dan Pavilion. Dia telah berkultivasi di Pavilion Pil dengan konsentrasi tinggi. 100.000 tahun telah berlalu,
dan kekuatannya telah mencapai Kaisar Semu dari 9 kesengsaraan. Ini juga berkat pembalikan 5 elemen yang disajikan oleh Jiang Chen. Jika bukan karena pembalikan 5 elemen, dia tidak akan bisa mencapai alam Kaisar Kuasi 9 kesengsaraan hanya dalam 100.000 tahun. Tian Xiameng datang dan berkata, saya melihat bahwa tuannya sangat khawatir, apakah dia memiliki sesuatu dalam pikirannya? Bukan apa-apa. Jiang Chen berhenti sedikit. Tian Tianmeng tidak mengerti hal-hal ini, dan dia tidak banyak bicara. Oke. Tian Xiameng juga sangat tertarik dan berhenti bertanya. Dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya tentang pembalikan 5 elemen. Jiang Chen juga berkomunikasi dengannya. Pada saat ini, markas kuil hitam. Pria dengan ekor, Allah, telah kembali. Dia tidak mendapatkan kembali kekuatannya sebelumnya, tetapi sekarang kekuatannya telah pulih ke puncak, dan sekarang kekuatannya lebih lemah dari dewa leluhur. Selain itu, dia juga menguasai kekuatan kutukan yang sebenarnya. Di aula utama, Allah, seorang pria dengan ekor, bergumam pelan, terkutuklah semua umat manusia. Sudut mulutnya terangkat, membuat sketsa senyum tipis. Pada saat ini, dia mengangkat tangannya. Saat dia mengangkat tangannya, aura hitam tak terbatas muncul di telapak tangannya, dan aura hitam ini berkumpul untuk membentuk kata-kata misterius dan menakutkan. Kata-kata ini adalah kata-kata kutukan. Pikiran Allah tergerak, dan kata-kata kutukan dipenuhi. Kata-kata kutukan dengan cepat meresap ke seluruh alam surga tanpa harapan dalam sekejap, dan kemudian bergegas keluar dari alam surga tanpa harapan, memenuhi seluruh alam semesta. Pada saat ini, kekuatan kutukan yang mengerikan muncul di seluruh dunia. Kekuatan kutukan ini tumpah dan muncul di tubuh manusia. Titik. Jiang Chen sedang mendiskusikan pembalikan 5 elemen dengan Tian Xiameng. Dalam 100.000 tahun terakhir, Tian Xiameng telah bekerja keras, dan pemahamannya tentang pembalikan 5 elemen melampaui Jiang Chen. Pada saat ini, aura hitam turun, langsung masuk ke tubuh Tian Tianmeng. Tian Tianmeng segera jatuh ke tanah, memegangi dadanya, dan menjerit. Ah, ada apa? Jiang Chen membantu Tian Tianmeng di tanah tepat waktu, dan pada saat dia mendukung Tian Tianmeng, dia merasakan ada kekuatan kutukan di dalam tubuh Tian Tianmeng. Apa yang terjadi? Jiang Chen tertegun sejenak, lalu bergumam, bagus sekali, kenapa kekuatan kutukan itu tiba-tiba muncul? Jiang Chen bahkan tidak menyangka bahwa aku, malapetaka ketiga umat manusia telah datang. Ketika dia mengangkat tangannya, dia menyerap kekuatan kutukan di tubuh Tian Tianmeng. Terima kasih, Tuan. Wajah Tian Tianmeng kembali kemerah-merahan. Pada saat ini, Jiang Chen tiba-tiba menyadari sesuatu. Aku akan keluar dan melihat. Dia meninggalkan sebuah kalimat dan segera pergi. Dia pergi ke aula utama dulu. Di aula, banyak orang kuat berkumpul. Jiang Chen merasakan keberadaan kekuatan kutukan di tubuh pembangkit tenaga listrik ini. Bencana ketiga akhirnya tiba. Jiang Chen akhirnya mengerti. Apakah kamu baik-baik saja? Jiang Chen bertanya. Dan Seng berhenti sedikit, dan berkata, ini bukan masalah besar, hanya saja kekuatan kutukan tiba-tiba muncul di tubuh. Jiang Chen berkata, ini adalah kesengsaraan ketiga umat manusia, selama itu ras manusia, itu akan terinfeksi dengan kekuatan kutukan, dan kekuatan kutukan itu seperti belatung di Tarsus, tidak dapat diusir sama sekali, bahkan seorang kaisar yang kuat tidak dapat mengusir kekuatan kutukan, dan kekuatan kutukan akan selalu menyertai manusia. Perampokan ketiga, semua orang tahu. Karena, sebelumnya, malapetaka sudah muncul, dan ada segel di tubuh mereka, dan segel itu akan mencegah mereka menerobos. Tidak hanya mereka, tetapi bahkan semua manusia di alam surga tanpa harapan memiliki segel di tubuh mereka. Sekarang hentikan kekuatan agar tidak muncul, bencana ketiga telah datang. Lalu, bukankah bencana keempat akan segera muncul? Ekspresi semua orang serius. Tang Cucu memandang Jiang Chen dan berkata, perampokan keempat telah muncul, dan tidak ada banyak waktu tersisa bagi kita. Kita harus menemukan sisa pil roh leluhur sesegera mungkin. Baiklah. Jiang Chen mengangguk. Salah satu pil leluhur ada di tangan kuil hitam. Sudah waktunya untuk meluncurkan serangan umum ke kuil hitam. Waktu hampir habis, dan tugas paling mendesak sekarang adalah mendapatkan pil roh leluhur di tangan kuil hitam sesegera mungkin. Adapun yang berubah menjadi bentuk manusia, tunggu setelah mendapatkan pil dewa leluhur di tangan kuil hitam, saya akan menemukan cara untuk menemukannya.